Seluruh dunia pasti setuju. 2020 dipenuhi kata pertama. Pertama kalinya bandara ditutup akibat COVID-19. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan kita saling menjaga dan jutaan rencana harus tertunda. Untuk pertama kalinya kita pun tersadar tak pernah ada kata terlambat untuk jadi lebih baik. Dan dengan saling mendukung dari kejauhan, kita bisa tetap jalan bersama hadapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ya, betul, ini adalah kamu saya. Di sini saya adalah mahasiswa dari Prodi Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial 2019 dengan nomor NIM 14095-19056. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang ada di sini. Artikel tersebut menjelaskan tentang masalah-masalah pandemi corona yang bersangkut pautan dengan dunia pariwisata. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asal muasal virus corona dan kapan terjadinya corona dan apa yang menyebabkan virus corona ini menyebar sangat cepat hingga dari kota Cina sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi belakangan ini ada berita yang beredar dari salah satu web, nanti webnya saya bakal masukin di sini. Jadi salah satu web itu menjelaskan teka-teki asal muasal virus corona ini adalah mulai terungkap di kota Cina. Disebut itu adalah orang yang pertama terkena virus corona ini adalah seorang laki-laki berusia 55 tahun penduduk Hubei. Pasien yang tidak disebutkan identitasnya ini itu terinfeksi pada tanggal 17 November 2019. Sebelumnya virus ini diyakini muncul pada awal Desember, tapi ternyata pada bulan November itu virus ini sudah menyebar, sudah ada yang terkena dan terjangkit, makanya virus itu tersebarnya sangat cepat. Jadi sebelum virus ini diyakini muncul awal Desember 2019, pemerintah Cina kala itu belum memiliki nama untuk virus ini atau virus yang kita sebut sekarang ada virus corona. Mereka masih menyebut virus itu sebagai virus misterius karena tidak diketahui apa yang menyebabkannya virus ini, karena dari beberapa statement para pakar atau ilmuwan di sana yang berbicara bahwa virus ini tidak ditularkan melalui hewan kayak gitu. Terus habis itu setelah penduduk Hubei berusia 55 tahun ini terinfeksi virus corona, banyak kasus dari mulai terjangkit sehingga meninggal itu pertumbuhannya sangat cepat. Jadi kasus virus corona ini dilaporkan hampir setiap harinya. Jadi setiap harinya ada berita masuk bahwa virus corona ini adalah salah satu virus yang penyebarannya sangat cepat. Jadi pada tanggal 15 Desember 2019 tercatat sudah 27 orang dinyatakan terinfeksi virus corona di kota Hubei, Cina. Jadi seling 5 hari kemudian pada tanggal 20 Desember 2019 jumlah pasien terinfeksi corona itu meningkat sangat drastis dan sangat cepat, melonjak menjadi 60 orang. Dan pada tanggal 16 Desember 2019 ada seorang dokter di Cina bernama Ivan dalam sebuah wawancara mengatakan sejumlah warga di Hubei itu sudah positif atau terinfeksi virus corona tersebut. Namun belakangan pernyataan dari Dr. Ivan tersebut disamarkan karena dianggap meresahkan publik karena nggak semuanya warga yang ada di Hubei itu ternyata terinfeksi. Jadi beritanya masih simpang siur dan masih kurang valid dari web ini. Terus habis itu pernyataan Dr. Ivan ini disamarkan karena dianggap meresahkan publik tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, seorang dokter dari rumah sakit terpadu di Cina, Dr. Zheng Jixiang, mengatakan ada puluhan penduduk Hubei itu terinfeksi virus corona. Bahkan jumlah penduduk Hubei yang terinfeksi mencapai 180 orang. Jadi setelah kabar berita itu hoax itu muncul, tiba-tiba ada dokter yang salah satu tiang utama di Cina itu mengatakan bahwa warga Hubei itu sekitar 180 orang sudah mulai terinfeksi dan sudah mulai pada gugur berjatuhan. Sementara berdasarkan data WHO, kasus virus corona pertama kali terkonfirmasi di Cina pada tanggal 8 Desember 2019. Namun WHO tidak melakukan penelusuran atau melacak virus ini. Mereka hanya berpatokan dengan data yang
diberikan oleh data-data yang diberikan oleh negara. Jadi terkait dengan kepastian pasien kasus pertama virus corona ini, pemerintah Cina masih belum memberikan pernyataan. Bahkan sejumlah dokter di Cina ingin menelusuri asal-muasal virus tersebut, tapi karena kesulitan karena virus ini menyebar sangat cepat. Jadi selama virus di Cina ini sangat cepat penyebarannya, banyak kasus-kasus penerbangan domestik tuh masih domestik maupun mancanegara masih tetap terbuka. Jadi warga Cina yang kayak ingin berwisata atau menghindari virus corona ini datang ke Indonesia membawa virus itu tidak jadi masalah. Jadi penyebaran virus corona ke berbagai negara itu sangat cepat melalui transportasi atau akomodasi yang masih tersedia kayak gitu. Terus melalui data yang diberikan atau statement yang diberikan oleh Donald Trump, jadi memiliki bahwa virus ini dikembangkan oleh salah satu laboratorium yang ada di kota Wuhan. Tapi para ilmuwan itu mengatakan tidak ada bukti atau tidak statement yang diberikan oleh Donald Trump itu tidak benar. Jadi gitu. Jadi asal muasal itu pemerintah Cina ada pasar hewan laut atau hewan-hewan langka di sana. Jadi ada suatu uji coba suplai makanan terus dipakai. Jadi virus itu dari salah satu hewan yang kabarnya itu adalah kelelawar. Namun ada beberapa kasus awal yang tidak berkaitan dengan pasar ini. Jika orang-orang yang terinfeksi di pasar atau melakukan kontak langsung di pasar tersebut, para kritikus mempertanyakan bagaimana Cina menjelaskan kasus-kasus tersebut. Jadi kabar-kabar melalui ada yang mengatakan dari laboratorium, ada yang mengatakan dari hewan-hewan itu masih memiliki statement-statement yang berbeda. Jadi ada yang mengatakan ada dua skenario yang bisa dijelaskan oleh salah satu pakar, yaitu skenario yang masuk akal ada menjelaskan SARS atau COVID-19 ini seleksi alam pada hewan. Jadi ada salah satu hewan yang terjangkit virus tersebut terus diburu lalu dimakan, diolah gitu. Jadi salah penyebabnya kayak hewan-hewan liar gitu dan seleksi alam pada manusia. Jadi virus ini bisa sembuh karena keadaan imun kita yang kuat kayak gitu-gitu. Terus abis itu atau orang-orang yang memiliki umur atau keterbatasan usia, jadi itu adalah orang yang rentan sakit gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih pandemi-pandemi yang sebelum pandemi corona ini ada. Terus pandemi apa aja yang pernah terjadi di muka bumi ini, kayak misalkan SARS atau MERS atau serangan teroris gitu-gitu yang mengganggu dunia pariwisata. Nah, jadi sebelum sekarang dari antara tahun 2000 sampai 2015 itu banyak kejadian-kejadian terjadi, kayak misalkan peristiwa 11 September 2001 itu tentang kasus teroris yang terjadi. Terus habis itu wabah SARS yang paling parah di era 2003 dan krisis ekonomi global yang berlangsung pada tahun 2008 sampai 2009. Dan sindrom pernapasan atau MERS itu adalah wabah-wabah yang pernah terjadi seperti pandemi ini. Tapi di era pandemi corona ini saya sedikit menjelaskan bahwa corona ini adalah virus yang sangat berbahaya. Jadi pemerintah menganjurkan untuk memberhentikan semua akomodasi atau semua perjalanan wisata itu diberhentikan dan ditiadakan terlebih dahulu karena penyebarannya yang sangat cepat itu, dan obat atau penangkal yang sampai sekarang belum bisa ditemukan. Ya, selanjutnya adalah dari artikel yang saya baca. Nih, artikel yang ini, industri penerbangan menjadi salah satu yang paling terpukul sebagai dampak dari virus corona ini atau COVID-19 ini. Indonesia National Air Carrier Association atau INACA mengungkapkan para maskapai sudah mulai melakukan kebijakan merumahkan karyawan hingga PHK. Bahkan sebagian terancam bisa tidak beroperasi. INACA memang tak merinci maskapai mana yang melakukan demikian. Jadi dari web ini pun sudah dijelaskan bahwa selama maskapai itu diberhentikan oleh pemerintah, banyak para pekerja atau dampak-dampaknya itu para pekerja di bidang maskapai atau yang menyediakan akomodasi ini tuh dirumahkan atau di PHK untuk sementara. Jadi
kayak misalkan ini adalah dampak yang sangat parah, terutama takutnya yang ditakutkan adalah inflasi ekonomi negara itu yang sangat berbahaya. Di sini juga tidak hanya seputar maskapai kayak akomodasi atau restoran-restoran yang terkena dampaknya, ada juga nih salah satu dampak yang paling parah kayak misalkan acara olahraga itu juga diberhentikan karena penyebaran virus corona ini yang sangat berbahaya. Jadi acara-acara olahraga di dunia atau di Indonesia tersendiri itu diberhentikan dulu. Jadi untuk beberapa bulan ini jadi tidak ada serial acara sepak bola, acara-acara yang menunjang acara-acara olahraga kayak gitu. Nah, jadi ada salah satu web yang saya baca juga itu menjelaskan nih, webnya saya jelasin dulu di sini webnya. Di web ini menjelaskan jadi media-media sepak bola di Eropa itu memutar otak untuk mengisi acaranya. Jadi selama acara bola ini diberhentikan, jadi gimana caranya para penonton itu tidak bosan atau tidak lupa dengan tim atau klub kebanggaannya. Jadi di tengah kosongnya pertandingan akibat virus corona ini, jadi para tim dan kru dari sepak bola itu kerja keras dilakukan media sepak bola untuk ngakalin gimana caranya biar nggak kosong nih. Jadi kayak misalkan dengan diisi video-video seputar sebelum adanya corona ini, kayak cuplikan ulang gol kayak gitu-gitu. Jadi biar selalu mengingat ada laga yang harus kita tunggu kayak gitu. Dan ini ada implikasi bagi masa depan pariwisata. Jadi nggak hanya pariwisata Indonesia, jadi pariwisata di dunia pun sangat terkena, apalagi memikirkan masa depannya. Jadi takutnya dengan adanya sektor pariwisata di dunia ini, dengan penanggulangan COVID yang sangat buruk, takutnya virus ini bukannya semakin bisa dikendalikan, malah tidak bisa dikendalikan. Jadi sangat berbahaya dan sangat tidak dianjurkan untuk berpergian ke luar negeri dulu atau menerima tamu dari mancanegara terlebih dahulu. Nah, dampaknya bagi masa depannya itu jadi kayak tamu itu warga-warga lokal itu jadi kekurangan pekerjaan. Tapi di satu sisi lain itu kita harus mengembangkan sektor pariwisata dan sektor penariknya atau pengunjungnya itu adalah sektor pasar-pasar domestik kayak gitu. Jadi nggak hanya dari mancanegara, kita juga harus fokus oleh masyarakat domestik kayak gitu. Nah, dari beberapa yang saya bahas ini, dari artikel yang saya bahas ini dapat disimpulkan jadi kasus COVID-19 ini sangat berbahaya, dan kasus COVID-19 ini sangat berpengaruh juga buat di sektor pariwisata, terutama sebagai kami sebagai mahasiswa sangat terganggu dalam proses pembelajarannya. Harapannya semoga kasus corona ini cepat selesai, cepat pergi, dan kita kembali hidup normal, atau dengan statement baru dari Presiden Joko Widodo dengan kata new normal, dengan tidak ada kasus corona lagi, kita kembali ke kehidupan normal kita lagi. Kayak gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen di bawah sini, like and subscribe.